istilahnya gini, kalau mau jadi ojek online kan kita harus punya map. Kalau kita mau dagang jadi ojek online nggak punya map, ya kamu akan lelah. Nyampe mungkin ke alamat, nanya sini nanya sana, tapi kamu akan kesasarnya lama banget. Nah, map atau petanya trader itu ya analisa teknikal itu, gitu. Belajarlah baca peta itu. Ya, seperti itu Pak. Oke, jadi boleh nggak bocorin sedikit? Gue harus baca petanya bagaimana? Iya. Kalau mau bocoran peta yang banyak juga bisa, baca aja buku cara asik baca grafik itu petanya, gitu ya. Jadi kan kita kalau melihat grafik itu kan pasti ada satu hal yang langsung tertangkap oleh mata kita adalah pergerakan harga, ya kan? Nah, prinsipnya analisa teknikal itu price, discount, everything. Jadi semuanya itu sudah tergambar di harga. Lu nggak bisa bohong deh, kira-kira hari ini lu naik kemana harga, lu turun kemana, itu tergambar di harga. Nah, kita kenalan dulu sama harga. Terus ngelihat di mapnya itu harga pernah kemana, ya kan? Jadi kita tahu, jadi kita nggak jumawa. Nggak mungkin, harga nggak mungkin turun lebih dalam. Siapa bilang? Lo buka mapnya gedean, tuh dia dari mana? Nah, kira-kira kayak gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat map itu kan kita tahu ini harga yang ngajaknya ngajak senang apa ngajak susah. Sama lah kayak kalau dulu kita ya, saya dulu misalnya nih, atau sebelum menikah kan pasti ngelihat dong, ini yang deketin gue, kira-kira gue kalau hidup sama dia gue bakalan melarat apa seneng. Saya nggak bilang gue bakalan hidup berlimpah-limpah, nggak. At least gue nggak bakalan dibikin merana sama lu. Ya hatinya dulu aja deh gitu ya. Kan ada baru pacaran aja udah menyayat-nyayat hati. Ya ngapain gitu kan. Nah jadi lihat itu dulu, dari mapnya aja kita bisa pelajarin. Ini saham ini, pergerakan harganya ini bakalan bikin naik terus atau nyungsep ke bawah gitu. Itu aja dulu. Kan kita nggak mau beli saham terus duit kita dibawa kabur atau dibawa tidur. Tidur artinya apa? Sahamnya nggak bergerak-bergerak, kan duit kita mati. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi ngelihat itu, ngelihat pergerakan harganya, ngelihat prospeknya. Sama kayak sama sih seperti ngelihat orang gitu Pak. Untuk lebih jelas tentang peta ini, Cici ada kelas kan? Ada. Nanti bisa kasih link kita juga ya. Apa tetap langsung? Ya, nanti teman-teman bisa juga langsung. Cilinda ada admin ya kan untuk bisa menjawab kapan kelas-kelas itu akan diadakan ya Ci? Iya, jadi saya itu aktifnya di Telegram. Ya, nomor satu kalau saya posting chart atau posting diary IHSG, jadi saya tuh nulis setiap hari diary. Jadi saya seperti saya menulis diary untuk anak saya waktu dari dalam perut. Nah sekarang tahun ini saya tuh nulis diary IHSG, jadi saya ngeliatin perilakunya dia, terus area-area support resistennya kemana. Nah itu saya share diary itu. Tempat saya share pertama itu di Telegram channel, itu udah pasti. Habis itu saya pindah ke Telegram group. Kalau channel itu kan satu arah ya, saya hanya posting. Kalau Telegram group ada interaksi. Nah baru pindah ke Instagram Story. Jadi saya aktif juga di Instagram Story. Kalau misalnya kira-kira ada warning atau ada yang cakep saham, saya tidak beri rekomendasi, hanya saya berikan grafik. Nah untuk mereka teman-teman yang udah pernah belajar tahu maksudnya gambar itu apa. Ci ini warning ya? Saya bilang itu. Karena saya nggak kepengen ngasih rekomendasi, saya tuh kepingin gini, saya pun dulu dikasih rekomendasi, tapi nggak pinter-pinter juga gitu ya. Jadi saya nggak kepengen bilang, kamu beli ini, enggak. Tapi saya kepingin orang ngerti sendiri kenapa kamu beli dan kenapa kamu jual, kira-kira kayak gitu. Karena belajar
dari pengalaman sendiri. Kalau kita nanya terus berhasil, kita jadi bergantung sama orang itu atau mendewakan orang itu. Tapi namanya orang pasti punya salah. Saya juga pasti punya salah. Tapi kalau saya misalnya bikin salah, saya langsung bisa bangkit, ngeberesin. Nah yang ikut saya kan mungkin nggak sama. Gitu. Jadi saya nggak mau begitu dan saya nggak mau orang tergantung. Kalau belajar dengan senang hati, tapi kalau untuk bikin rekomendasi rasanya enggak. Iya. Itu semua tentang kelas apa segala macam pasti ada di Telegram channel dan itu free, tinggal masuk aja. Oke. Nanti kita kasih linknya ya, Ci, buat teman-teman bisa gabung, bisa ikutin juga link untuk channelnya Ci Linda, termasuk IG, YouTube dan Telegram. Ya. Oke. Nah ini yang santai aja. Sekarang trading for living atau bagaimana? Kenapa? Trading for living atau ada kegiatan yang lain? Trading selalu. Tapi kalau living tuh maksudnya hasil trading untuk biaya kehidupan gitu kan ya? Bayar listrik gitu. Enggak. Suami Pak. Jadi wanita ya Ci ya? Iya. I trading for my for my pleasure. Pastinya untuk investasi juga, untuk investasi ya, bantu investasi, terus untuk memenuhi kebutuhan saya, seperti misalnya belajar. Kalau dulu ya mau ikut sekolah dari pertama kali nyemplung ke trading, kalau misalnya mau ikut seminar, ikut sekolah saham, itu saya bayarnya dari keuntungan trading ya. Di samping misalnya untuk mau jalan-jalan sedikit, nah itu ambil dari keuntungan trading. Atau misalnya belakangan ini ya itu mau beli jam tangan olahraga, beli sepatu, beli treadmill, jadi saya pakai dari keuntungan trading gitu. Mau CFTI pakai dari keuntungan trading. Jadi mau terbitin buku kan pakai modal kan? Ya. Pakai dari uang itu. Jadi campur sama uang rumah tangga enggak. Jadi dunia ini ya duitnya ini enggak campur-campur. Gitu sih Pak. Kalau living, puji Tuhan masih punya suami. Oke Ci, buat nutup Mindstock kita kali ini, mungkin Ci ada tips, pesan buat semua yang mendengar, apa sih benar-benar yang step by step yang harus dilakukan di dalam trading dan bagaimana caranya agar bisa survive di dunia ini, agar sampai jadi kayak passion buat seperti gitu. Yang pasti jangan pernah berhenti belajar gitu. Jadi jangan pernah berpuas diri bahwa kita udah tahu semuanya. Enggak, di atas langit masih ada langit. Jadi tetap berusaha untuk terus mengupgrade diri, rendah hati, terus belajar, dan jangan menyerah. Karena kalau menyerah ceritanya selesai berhenti di mungkin di kegagalan ya gitu. Jangan pernah menyerah, karena jalan pasti terbuka untuk orang-orang yang terus berusaha. Dan pasti bensinnya untuk kita ketika jatuh, ketika lelah, pasti ada masa-masanya jatuh, lelah, salah langkah, harus membayar harga dari kesalahan kita. Satu yang bikin kita bangkit itu adalah semangat. Harus tetap semangat. Semangat itu mungkin redup, tapi dia bisa light up lagi, dia bisa nyala lagi. Kuncinya ada di mana? Ada di sini. Jadi tetap semangat dan cerita kita pasti akan terus berlanjut. Percaya tidak ada hasil yang mengkhianati. Oke. Salam semangat selalu. Ya, sip. Thank you Ci Linda untuk sharingnya di Mindstock kita kali ini. Saya pikir teman-teman pasti sudah dapat banyak juga ya tips, trik,
maupun bocoran-bocoran sedikit bagaimana membaca peta ya. Nah, itu benar-benar teman-teman bisa mempelajari seperti apa peta ini, bagaimana bisa sukses dalam dunia ini, termasuk teman-teman yang mungkin baru juga nyemplung di dunia ini juga. Kita Cilinda itu ada kelas juga. Nah, teman-teman nanti di bawah sini ada link untuk bisa masuk ke grup telenya Cilinda, IG, termasuk di dalamnya adalah informasi tentang kelas-kelas yang dibuka oleh Cilinda. Nah, jangan lupa juga ada juga sekitar 7 buku yang Cilinda sudah tulis. Teman-teman juga bisa koleksi itu. Salah satunya seperti ini nih. Ya. In Love with Fibonacci. Karena Cilinda ini juga terkenal dengan Fibo Prince-nya. Ya, jadi Cilinda juga sudah cerita bagaimana dia berkenalan dengan Fibonacci dan bagaimana asiknya Fibonacci itu sebagai salah satu indikator buat teman-teman bisa membaca peta pergerakan dari sebuah saham. Cilinda tutup dengan beberapa tips dan triknya. Pertama adalah yang pasti upgrade diri sendiri. Itu mungkin dari semua tamu-tamu kita di MindStock selalu bicara tentang diri sendiri. Jadi teman-teman jangan pernah stop untuk belajar. Mau teman-teman setinggi apapun selalu akan ada langit di atas kita. Ya, dan walaupun kita mungkin udah belajar banyak, ingat selalu low profile ya, seperti Cilinda ya. Oke, thank you Ci sudah bersedia hadir, sudah bersedia untuk kita undang di MindStock kita kali ini dan berbagi banyak sekali untuk teman-teman di Mindset Institute. Kita harapin juga nanti untuk next time Cilinda jangan sampai itu ya, bosan-bosan kita undang lagi ya Ci. Siap. Oke, buat teman-teman demikian MindStock kita kali ini. Sampai ketemu lagi di MindStock berikutnya. Salam tim.